Salam, berjumpa lagi dengan saya Effendi Tobing dalam Boker Top Channel. Terima kasih untuk semua sahabat, saudara yang mengasihi Tuhan yang dengan setia menyaksikan tayangan-tayangan saya. Semoga ini bisa menjadi berkat. Amin. Saudara, sebagai kelanjutan pembelajaran kita dari kitab Kejadian, maka hari ini kita akan belajar tentang Kejadian pasal 1 ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap, dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari yang pertama. Saudara yang sekasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita mencoba merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, tentu dengan tema yang tercatat di dalam Alkitab. Allah menciptakan terang, dan kita tahu bahwa terang itulah yang pertama sekali diciptakan oleh Tuhan. Sebelum segala sesuatu bentuk kehidupan yang telah Dia ciptakan. Saudara, sebagai bagian awal mari kita lihat proses dan progres penciptaan secara khusus. Kalau kita melihat dari pasal 1 ayat 1 sampai dengan pasal 2 ayat 3, kita melihat beberapa komponen dari proses dan progres penciptaan yang menjadi bentuk yang konstan, yang terus-menerus terjadi. Meskipun ada bagian-bagian yang tidak selalu ditempati oleh bagian-bagian tersebut. Yang pertama kita lihat announcement atau penciptaan itu dimulai dengan pengumuman. Sebagaimana yang kita baca tadi, berfirmanlah Tuhan. Itu kita bisa lihat di dalam ayat 3, ayat 6, ayat 9, ayat 11, 14, 20, 21, 24, 26, dan 29. Jadi selalu dimulai dengan satu firman Tuhan. Dimulai dengan apa yang kita sebut dengan fiat, perintah. Ya. Kemudian yang berikutnya, tahap berikutnya ada commandment atau perintah. Ya. Kalau kita memperhatikan itu di ayat 3. Ya. Kemudian ayat 6, ayat 9, 11, 14, 20, 21, 24, 26, dan 28. Yang ketiga itu adalah separation atau pemisahan. Itu bisa kita lihat di dalam ayat 4, 7, 14, dan 18. Kemudian juga kita bisa melihat ada report atau laporan dari apa yang terjadi atau yang diciptakan. Misalnya di ayat 3, ayat 5, ayat 7, ayat 9, ayat 11, 15, dan 30. Kemudian ada naming atau Allah sendiri memberikan nama atau memanggil, menamai. Apa yang diciptakan itu bisa kita lihat di ayat 5, 8, 10. Kemudian ada evaluation atau evaluasi, ada penilaian Allah, ya. Itu di ayat 4, ayat 10, 12, 18, 21, 25, dan 31. Yang terakhir ada chronological framework, ya, atau kerangka kronologi dari penciptaan itu sendiri. Itu kita bisa lihat di ayat 5, 8, 13, 19, 23, dan 31. Apa yang ingin kita katakan dengan proses dan progres penciptaan ini? Mengapa saya mencoba menampilkan ini di awal? Ini menunjukkan bahwa penciptaan yang kita baca atau kita pelajari, yang kita pahami dari kitab Kejadian pasal 1, sedemikian rupa sistematisnya, sehingga secara bertahap, meskipun
Saya katakan ada misalnya bagian-bagian yang tidak dimiliki, tetapi ada bagian-bagian yang mungkin bukan hanya satu kali, tetapi bisa jadi 2 kali di dalam satu proses yang terjadi. Dengan demikian, saudara, maka jelaslah sejak awal seluruh penciptaan alam semesta dan isinya diciptakan oleh Tuhan sedemikian sistematis dan teratur, berkesinambungan satu dengan yang lainnya sampai mencapai klimaksnya pada penciptaan manusia. Maka sekarang kita kembali kepada topik bagaimana pertama sekali dikatakan Allah menciptakan terang. Maka kita melihat ada pertanyaan yang seringkali diajukan. Kalau hari pertama jadilah terang, maka terang itu jadi. Yang menjadi pertanyaan terhadap teks ialah, jika benda-benda penerang baru diciptakan pada hari yang keempat, dari mana terang pada hari pertama? Itu seringkali menjadi pertanyaan terhadap teks. Namun mari kita lihat, bukankah terang dihasilkan oleh benda-benda penerang? Itu yang seringkali menjadi pertanyaan, dan dari pertanyaan itu ada jawaban-jawaban yang bisa jadi jawaban itu hanya merupakan asumsi semata. Kemudian berikutnya, mari kita perhatikan. Ada pandangan-pandangan juga terhadap terang dari Kejadian pasal 1 ayat yang ketiga yang kita baca tadi. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Ada yang berpandangan bahwa terang itu ada karena kehadiran Allah, atau kehadiran Allah itu sendiri identik dengan terang, karena Allah adalah terang. Pandangan ini bisa mengutip ayat-ayat seperti Yohanes pasal 1 ayat 4, Yohanes 8 ayat 12, 2 Korintus 4 ayat 6, 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai dan 7, dan Wahyu 22 ayat 5. Ini ayat-ayat yang seringkali atau teks-teks firman Tuhan yang seringkali diberikan atau dibuat menjadi dalil untuk berkata bahwa terang itu adalah Allah sendiri atau kehadiran Allah sendiri. Terang di sini diidentikan dengan pribadi Allah sendiri. Ini yang menjadi pertanyaan, tetapi sekaligus juga pandangan ini tentu patut kita pertanyakan. Kalau kita memperhatikan, terang dalam ayat 3 ada, ya. Jadi sebagai jawaban kita kepada pandangan tadi, terang di dalam ayat 3 ada karena diciptakan Allah. Jadi bagaimana mungkin terang itu adalah kehadiran Allah atau pribadi Allah sendiri? Dan tidak ada berarti sebelum diciptakan terang tidak ada. Maka asumsi atau pandangan tadi tidak dapat kita terima. Jika mengacu kepada teks-teks di atas, ya, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Maka implikasi logisnya, Tuhan Yesus, sebagaimana teks-teks yang dipakai sebagai dalil tadi, maka Tuhan Yesus diciptakan. Tentu ini bertentangan dengan kebenaran Alkitab. Dan ini juga menjadi pengajaran dari sekelompok bidat sesat yang bernama Saksi Yehova. Ini yang kita perhatikan. Kemudian berikutnya mari kita lihat, ya, pandangan tersebut tidak dapat diterima dengan alasan, ya. Kalau kita memperhatikan kata terang di dalam ayat 3 dipakai dengan istilah or, yang berarti keadaan terang, bukan benda penerang. Atau dengan sederhananya, or di situ adalah situasi terang, bukan terang yang disebabkan atau kita katakan oleh benda-benda penerang. Saudara bisa menganalogikan atau membayangkan ketika saudara berada di satu tempat, di dalam satu ruangan yang ada stop kontak, ya. Kemudian dalam kegelapan saudara ingin berada di dalam terang, saudara bisa tekan tombol maka akan muncul terang. Tetapi sesungguhnya terang yang dimaksudkan dalam pembacaan kita bukanlah terang yang dihasilkan oleh benda-benda penerang, tapi keadaan terang. Karena, mengapa saudara? Karena benda-benda penerang yang dicatat di dalam ayat yang ke-14
dapat dipahami dengan istilah meor, ya. Jadi kita memperhatikan ada perbedaan yang mendasar di situ. Hari pertama, kalau kita memperhatikan apa yang Allah kerjakan, Allah menciptakan. Jadi kita kembali kepada kronologi tadi, ya. Yang pertama yang dikerjakan Allah di situ, Allah menciptakan. Bukan hanya Allah menciptakan, tetapi juga Allah memisahkan gelap itu dari terang. Yang ketiga, Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Sehingga dengan demikian ada 3 pekerjaan yang Allah buat di dalam hari yang pertama itu. Nah, kemudian mari kita perhatikan. Allah memisahkan terang. Terang dalam kurung yang diciptakan dengan gelap. Dan kita memang harus mengatakan bahwa gelap dalam pembacaan atau catatan Alkitab tanpa penjelasan. Hanya dikatakan Allah memisahkan terang dalam kurung yang diciptakan dengan gelap tanpa ada satu penjelasan apapun. Ya, terjadinya siang dan malam pada konteks hari pertama karena dipisahkan Allah. Kalau kita memperhatikan di dalam ayat-ayat itu dikatakan, ya, Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya. Berbeda dengan terang pada hari yang keempat yang berfungsi sesuai dengan hukum alam disebabkan oleh rotasi bumi terhadap matahari. Artinya, yang menyebabkan terang atau siang dan malam, terpisahnya siang dan malam pada hari yang pertama, memang adalah keterpisahan yang sangat unik karena dikerjakan langsung oleh Allah. Sedangkan keterpisahan siang dan malam pada hari keempat adalah karena berfungsinya benda-benda penerang yang diciptakan oleh Allah. Sehingga demikian sangatlah jelas bagi kita. Ya, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, maka dengan demikian kita memperhatikan inilah yang menjadi hari pertama dari penciptaan di mana Allah menjadikan atau menciptakan terang. Kiranya video singkat ini bisa menjadi berkat bagi semua saudara sahabat yang mengasihi Tuhan. Salam.